warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Baik lagi nih di akun Kreator Merdeka. Dan seperti biasa di Jumat malam kita ada di ruang kreator ya. Ruang di mana kita bisa ngobrol, bisa sharing dan bisa saling eh, berbagi gitu kan untuk bisa meningkatkan kapasitas kita sebagai seorang kreator tentunya. Nah, seperti biasa bareng saya Leo Ikals tentunya sebagai founder dari Kreator Merdeka yang bakal menemani em, teman kreator semua di ruang kreator ini ya tentunya. Dan nanti kita bakal ngobrol juga berbincang seperti yang sudah teman kreator mungkin lihat dan tunggu mungkin gitu kan. Hingga malam hari ini kita bakal sharing dengan salah satu kreator di bidang kepenulisan ya, tepatnya seorang penulis ya. Oke, untuk itu buat teman kreator ya dimanapun berada, mudah-mudahan malam hari ini semuanya dalam keadaan sehat ya, sehingga kita semua bisa eh, terus ya jadi manusia yang upgrade diri gitu kan, dan bisa jadi manusia yang merdeka tentunya ya. Oke, selamat malam juga buat teman-teman ya yang sudah bergabung juga di malam hari ini ya. Mudah-mudahan bisa mengikuti live ini ataupun mengikuti atau mendengarkan ya. Nanti ada siaran ulang ya yang nantinya kita akan share ya di berbagai platform, di YouTube gitu kan, di Instagram ini juga tetap ada nantinya. Dan juga tentunya di blog Kreator Merdeka biar makin mudah-mudahan dampaknya, manfaatnya lebih panjang gitu kan. Nah, sambil menunggu pembicara kita atau narasumber kita malam hari ini teman-teman ya. Jadi di Kreator Merdeka itu ada banyak program ya. Salah satunya yang lagi kita giatkan adalah ruang kreator. Ini akan jadi ruang gitu kan buat para kreator untuk sharing ya, untuk memperkuat personal branding mereka juga. Dan tentunya ini bisa manfaatnya buat kita yang dengerin itu bisa tahu gitu kan proses kreatif dari mereka ini gitu. Oke, semua ya. Ya, ini siapa? Assalamualaikum. Istiqomatud diniyah. Ikom. Waalaikumsalam, Bapak. Halo Ikom, sehat? Alhamdulillah sehat. Kok suaranya lemes banget sih? Suara kecil banget loh, Ikom. Ayo dong. Pak, soalnya tadi pagi habis sakit. Oh gitu, ya, mudah-mudahan cepat baikan ya. Dan wow, luar biasa sih, masih bisa nyempetin malam hari ini. Terima kasih banyak ya, karena kita sudah apa? Mungkin tunggu-tunggu teman-teman teman kreator semua sudah nunggu sharing kita malam hari ini gitu kan. Apalagi buat teman-teman yang memang punya ketertarikan untuk berkarya di kepenulisan atau mungkin nulis buku atau sekedar nulis karya-karya cerpen gitu kan. Nah, kita bakal sharing ya sama Ikom ya. Kita panggilnya Ikom aja ya. Biar enak lah ya. Walaupun mungkin nama penanya siapa sih nama penanya? Udah ketemu? Belum ada ya, tapi insya Allah sih udah ada, Pak. Oh, berarti nanti di buku nextnya, di buku selanjutnya itu akan menggunakan nama pena atau nama tetap yang kemarin, Istiqomatud Diniyah. Insya Allah nama pena. Pena ya. Oke, itu jadi nama penanya nantilah kita tunggu aja ya. Nah, itu mungkin kita langsung aja ya. Coba Ikom ceritain deh dulu gitu kan awal mula nulis sehingga jadi buku. Judulnya apa Ikom? Mungkin ada Judulnya teman-teman yang belum tahu. Mahaba. Oke, coba ceritain dulu. Nanti kita coba bedah ya, kenapa judulnya Mahaba segala macamnya gitu kan. Mungkin awal dulu deh ceritain dulu Ikom tuh prosesnya apakah memang
sudah disiapkan dari mungkin SD tulisannya gitu kan, atau memang ternyata tulisannya tiba-tiba jadi dalam waktu 1 bulan 2 bulan atau gimana coba? Oke, jadi awal mulanya tuh ya, tanpa disadari emang dari SD dulu tuh memang waktu SD tuh kayak kita tuh punya kayak semacam file gitu, Pak. Kalau sekarang mah Hmm, binder kayak binder kuliah gitu. Nah, di iya iya situ iya. nulis kayak nulis biodata, terus nulis cerita pendek gitu. Ataupun kayak nulis lagu-lagu gitu, Pak. Nah, ternyata itu tuh kayak awal mula banget gitu, Pak. Nah, setelah Mhm. SD itu kan kita melanjut mondok ya. Di pondok itu waktu MTS suka banget gitu ngisi waktu luang kayak selepas ngaji ataupun apa gitu kayak curhat di buku diary. Nah itu juga bisa jadi awal Mhm. mula dasar daripada ikom ini awal nulis sih dari situ gitu. Nah lanjut lagi nih ketika MA di MA itu Mhm. kalau misalkan mungkin ya Pak kalau misalkan ikom nggak lanjut di MA di pondok yang sama mungkin ikom nggak bisa ngerasain yang namanya nulis buku gitu takdir Allah gitu ya Pak alhamdulillah gitu. Mhm. Nah ada Mhm. mapel literasi gitu, mapel literasi tuh ngerasa Ikom tuh kayak cocok-cocok banget gitu kayak suka terus Pak Guru juga ngejelasinnya santai tapi tetap nyampe gitu gitu apa ya Pak tetap Oke oke oke. tapi bawaannya santai tapi tetap bisa masuk gitu Oke. jadi awalnya itu sih Pak. Jadi memang tadinya tuh kayak ya nulis-nulis aja, coret-coret aja gitu kan. Ikom Iya. misalkan habis pengajian atau mungkin dari kelas gitu kan, dapat inspirasi, dapat motivasi atau nasihat dari guru atau dari siapapun ditulis gitu kan awalnya gitu ya. Akhirnya ternyata ada kesempatan untuk menerbitkan itu dan akhirnya tulisan-tulisan itu digabungin lagi jadi satu gitu kan ya. Dan mungkin jadilah sebuah cerita yang berbentuk sebuah novel gitu kan. Ya, oke. Iya. Kalau Ikom sendiri gimana setelah akhirnya bisa nerbitin tuh rasanya gimana sih? Maksudnya apakah memang oh udahlah kayaknya udah ngerasa puas nih gitu kan udah jadi penulis nih gitu kan udah punya karya gitu tuh atau mungkin rasanya Ikom tuh kayak gimana atau bukan bahkan kayak penasaran kayaknya mau nulis lagi deh yang lebih bagus lagi yang mungkin ceritanya lebih ini lagi gitu ya coba ceritain. Nah, jadi kan sebelum nulis novel itu, dari kelas 10 itu kan udah di kayak ada tugas nih, tugas membuat cerpen gitu, antologi cerpen. Mm-mm. Dari situ kan kita belajar tuh Pak, eee, maksudnya kayak nggak langsung nulis novel yang satu buku itu kan, kita belajar dulu dari cerpen-cerpen itu, gitu. Mm-mm. Jadi kan pelajaran. Jadi memang sarannya itu jangan langsung yang buku yang panjang dulu ya. Mungkin Betul, cerpen jadi dulu ya bagi yang pemula ya. bikin cerpen Hmm. dulu gitu awalnya. Hmm. Oke, sekarang eh, mungkin ada yang penasaran juga gitu kan. Kenapa temanya tentang cinta ya kan? Dan kenapa juga mungkin dari judulnya tuh Mahaba tuh kayak gimana sih inspirasinya gitu? Coba. Kalau awal mulanya kan waktu kelas 3 MA itu emang dari Bapak sendiri kan langsung katanya temanya tentang cinta. Dan dari situ Ikom tuh Mhm. berpikir ke apa ya yang bisa menginspirasi banyak orang gitu Pak. Jadi kayak cintanya tuh Mhm. beda dari yang lain gitu. Bukan hanya kayak Mhm. lawan jenis kayak suka saling suka bukan tentang itu doang gitu cintanya gitu. Di situ Ikom berpikir lalu tertuangkan lah gitu dalam membuat alur cerita tersebut di buku Mahaba Mhm. ini. Itu biasanya kan kalau yang saya tahu biasanya kan penulis itu penulis awal gitu kan yang baru berkarya itu kan biasanya yang ditulis itu adalah sesuatu yang dekat gitu kan maksudnya biasanya malah mungkin inspirasinya 50% 60% dari cerita hidup sendiri lah gitu. Nah kalau Ikom sendiri gimana tuh? Sepenuhnya fiksi sih, Pak. Kayak dari Oh ini rangkaian full kata ya. Pak. Kata-kata Hmm. yang dirangkai di pikiran gitu ya, lalu tertuangkan di alur cerita tersebut gitu, Pak. Jadi Mhm. kayak gimana ya, kalau misalkan kita langsung
Hmm, cerita kisah hidup tuh kayak kayak kurang apa ya Pak? Maksudnya kayak lebih enaknya tuh dari pikiran sendiri gitu Pak ya gitu. Ah, Terus jadi emang cerita. nuangin aja gitu ya. Betul Pak. Hmm. Ini Mahaba ini artinya apa sih? Dan kenapa gitu kan ini dijadikan judul? Hmm. Maba itu sebuah kecintaan ya Pak artinya tuh. Hmm. Kecintaan kayak sebuah cinta gitu. Tapi memiliki makna yang luas gitu Pak. Jadi bukan Seperti apa tuh kalau ya, kalau Ikom apa ya ibaratnya memfilosofikan gitu kan Mahaba ini ke dalam novel gitu kan. Kenapa ini bisa jadi judul gitu? kenapa bisa jadi judul karena di dalam novel Mahaba itu terdapat banyak gitu eh, alur cerita kisah cinta. Cuma cinta itu Hmm. bukan hanya kepada lawan jenis saja gitu, kayak cinta kepada Hmm. Allah, kepada Nabi, kepada sesama manusia gitu, saling tolong menolongnya gitu. Lebih ke jadi makna mahaba dalam novel ini tuh bener-bener luas gitu Pak, bukan hanya satu Oke, sudut oke. pandang saja. Hmm. Oke, jadi memang Ikom itu pengen ngasih pesan ke pembaca ya bahwa ya namanya cinta itu ya nggak harus ibaratnya sama lawan jenis aja gitu kan sama pasangan aja tapi ternyata kecintaan itu bahkan di kalau nggak salah ya di bukunya Ikom itu kan diceritain juga si tokohnya ini memang punya kecintaan terhadap sesuatu sehingga dia itu akhirnya berhasil gitu kan akan sesuatu itu kan. Mm, betul Hmm. Pak. Jadi si tokohnya itu nggak pesimis gitu Pak. Dia Ya, ya, tuh ya. cewek yang pemberani gitu ya, berani untuk mengambil keputusan juga gitu, yang mandiri juga. Jadi beda lah dari ini gitu. Nah itu juga jadi poin penting tuh untuk penulis perempuan ya. Gimana caranya Hmm. kita tuh jangan menuangkan tokoh wanita itu hanya kayak wanita tuh lemah Lemah gitu gitu Pak. ya. Iya. Padahal itu tuh pandangan yang harus dihilangkan ya sebenarnya Pak. Kita tuh harus Hmm. buat Betul. bahwa wanita juga bisa gitu Hmm. memutuskan suatu keputusan yang besar mandiri juga, pokoknya beda gitu maksudnya, karena kan udah ada kesetaraan gender ya Pak gitu, apa sih sama Betul. laki-laki gitu gitu jadi begitu. Wah, keren juga ya ternyata nih Ikom nih pemikirannya. Jadi memang biasanya memang di kebanyakan novel gitu kan, apalagi itu novelnya romance kan gitu kan. Itu kan memang perempuan ini kayak dibuatnya kan lemah, suka nangis ya. Tapi di Ikom ini memang beda gitu kan bahwa nunjukin sisi perempuan yang berbeda lah gitu. Ini luar biasa nih. Ini memang penulis itu memang harus punya point of view yang beda gitu kan karena sebenarnya kan cerita itu nggak ada yang benar-benar murni sih cuman kita itu sebenarnya olahan dari kitanya sendiri sudut pandang kita ini yang berbeda itu sebenarnya sudut pandang aja gitu nah maka kepintaran atau kejeniusan seorang penulis adalah ketika ya ngambil angle gitu kan yang berbeda itu gitu. Oke. Nah, kalau yang tadi mungkin udah disepil sedikit Aikom ya, perbedaan-perbedaan novel Mahaba ini dengan novel-novel romance lainnya gitu kan. Tapi ada lagi nggak sih mungkin kelebihan-kelebihan gitu kan yang membedakan novel Mahaba ini dengan novel romance lainnya? Hmm, tadi juga ya sama maksudnya masih nyambung sama pertanyaan tadi Hmm, gitu. Jadi yang membedakan itu bukan hanya di novel Wahab itu bukan hanya soal cinta antara lawan jenis gitu ya Pak. hmm, Bukan hanya itu, dan di novel Wahab juga di situ ditunjukkan bahwa bukan cinta itu bukan hanya momen yang manis-manisnya aja gitu Pak. Tapi iya di situ betul. juga ada luka, ada pelajaran, ada ujian, perjuangan dan pengorbanan gitu. Jadi bukan hanya momen yang manis-manisnya aja gitu. Berbeda juga dari novel-novel cinta kebanyakan gitu ya. Yang mungkin tokohnya tuh hanya laki-laki dan perempuan aja gitu, Pak. Bedanya lebih ke Hmm, situ sih. oke, oke. Jadi memang
ibaratnya nggak mendayu-dayu gitu kan, kasmaran-kasmaran terus, tapi ada sisi-sisi lainnya yang memang Ikom tuliskan sebagai pesan lah gitu kan. Nah, cara coba Ikom menyisipkannya, ibaratnya kan ini kan harus pinter-pinter ya kalau penulis kan menyisipkan pesan gitu kan, supaya nggak terasa menggurui gitu kan kepada si pembaca gitu. Nah, Ikam tuh gimana sih caranya menyisipkan nilai-nilai kayak nilai agama gitu kan, yang di dalam novel ini kan, kemudian nilai sosial gitu segala macam gitu. Itu kayak gimana coba cara menyelipkan pesan-pesan di dalam sebuah cerita tuh? Kalau menurut Ikam sendiri, versi Ikam. Kalau versiku ya menyisipkan pesan gitu kayak nilai-nilai agama, terus budaya dan sosial itu dengan cara kita membuat dialog gitu Kak. Dari Mhm. dialog itu kita sisipkan nilai-nilai tersebut gitu. Dialog ataupun tindakan tokoh dalam alur Adegannya ya, cerita. adegannya gitu Iya, kan. lebih Mhm. ke adegan gitu, kayak ada dialognya gitu. Kita sisipkan di Mhm. situ Pak. Sama konflik-konflik yang ada di alur cerita itu gitu. Hmm. Dengan cara itu. Oke, jadi memang setiap adegan-adegan itulah yang memang dibikin ibaratnya supaya pembaca itu tergambar dan akhirnya bisa mengambil gitu kan ya hikmah atau pembelajaran dari kejadian yang ada di dalam cerita gitu ya. Nah, ini juga buat para penulis ya, terutama penulis pemula juga tuh memang harus belajar sih. Ini hal-hal kayak gini tuh nggak bisa kita langsung bisa aja gitu kan. Ikom ataupun penulis-penulis lainnya tentunya menyisipkan pesan itu dengan cara berbeda-beda gitu kan ya. Mungkin kalau Ikom tadi versinya ada juga yang memang nyelipkannya dalam bentuk narasi ya kan, ataupun memang menitipkan ke si tokohnya sendiri gitu kan, kelakuan si tokohnya ini. Jadi Mm-mm. ada juga tuh penulis yang memang nggak kebaca ini apa sih maksudnya gitu kan tadinya kan, tapi lama kelamaan ternyata oh lewat tokoh ini itu bisa kita belajar gitu. Akhirnya kadang-kadang tokohnya ini kan bener-bener membekas banget gitu kan ya, kayak di Mahaba juga kan si tokohnya ini kan bener-bener luar biasa gitu kan ya, perjuangannya dari nol banget dia mencintai pekerjaannya gitu kan, mencintai apa yang dia lakuin sampai dia jadi berhasil tuh, itu membekas banget lah. Bahkan sampai sekarang pun saya sebagai first rider gitu kan ya, sampai sampai masih terkenal lah gitu ya, luar biasa. Oke, Ikom lanjut nih. Biasanya penulis itu kan ada kayak nemuin momen emosional gitu kan. Bahkan saya sendiri juga, walaupun saya laki-laki pun gitu kan, kalau lagi di part ataupun di pas kita nulis gitu kan di bagian yang wah kayaknya nih apa ya emosional gitu kan. Nah, kamu sendiri ada nggak sih momen paling emosional atau paling berkesan saat nulis novel Mahaba ini? Ada Pak. Mhm. Jadi Coba waktu cerita. menulis di awal, ini masih awal banget ya kayak masih prolog gitu ya Pak. Mhm. Di situ si tokohnya itu berani untuk melepaskan gitu, melepaskan cowoknya gitu Pak maksudnya gitu. Mhm. Bukan karena benci tapi karena iman ya, maksudnya karena pengen lebih baik lagi lah gitu. Tapi di situ juga Mhm. campur daripada emosi si ceweknya juga, tapi dia bisa meredam semua itu gitu Pak. Mhm. Di situ. Nah, itu kan cerita di Mahabahnya ya, Pak. Jadi Mhm. di situ Ikom juga kayak ikut merasakan karena Ikom juga pernah ada di fase tersebut gitu. Yang berani untuk melepaskan gitu, untuk kebaikan jangka panjang gitu, Pak. Wah. Jadi ikut apa ya? Ikut terluka juga gitu ya, merasakan lukanya Mhm. juga. Yes, itu tuh hal kayak gitu tuh memang keunikan dari seorang penulis sih. Jadi kayak itu berarti kan kita itu benar-benar mendalami ataupun memang nulis dengan hati gitu kan. Saat si tokohnya sakit hati, kayak terbawa gitu kan ya, terbawa kita kayak sakit hati gitu di dunia sebenarnya gitu kan. Atau saat saat si tokohnya nih ngerasa seneng bahagia gitu, kita seolah terbawa juga. Nah, berarti memang kita sudah ngerasain namanya asiknya nulis gitu ya. Nah, buat teman-teman yang sudah gabung dan mungkin belum belum apa ya ibaratnya belum nyampe ke sana itu akhirnya apa ya menikmati masa-masa emosional tadi gitu kan. Langsung nulis dong ya. Belajar nulis itu kan biar nanti tahu gimana caranya tuh
ketika si tokoh yang kita tulis ternyata sakit hati, kita pun ngerasain sakit hati juga. Tuh momen-momen yang keren banget ya. Oke, buat yang sudah bergabung juga, kalau mau nanya ya, sambilan aja boleh ya di kolom komentar, ataupun juga di kolom pertanyaan juga boleh langsung ya. Jadi biar diskusinya kini makin seru gitu kan ya. Oke, Ikom lanjut nih. Tadi kan mungkin kalau dari segi alur, Ikom ngomong bahwa Amahaba ini memang pure fiksi bagi gitu kan ya. Tapi dari tokoh-tokohnya sendiri kan biasanya inspirasi, bahkan tadi Ikom sendiri ngomong kan di terakhir tadi ada kejadian memang si tokohnya ini yang dirasain si tokoh itu kejadian ke Ikom sendiri gitu kan. Nah, eh Ikom tuh bener-bener fiksi banget ataukah memang ada tokoh-tokoh yang apalagi terutama tokoh utama itu ngambil dari Ikom sendiri atau memang dari orang lain gitu Bener-bener fiksi, inspirasinya? Kak. Hmm. Bener-bener fiksi. Nah, ini juga pengen Ikom tanyain juga nih ke Bapak nih, yang Mhm. katanya nulis nulis itu bahkan misalkan ada alur cerita gitu. Mhm. Katanya mitosnya nih, kita bikin cerita, terus itu kadang juga kejadian gitu di kehidupan nyata itu bener apa enggak sih, Pak? Itu tuh emang emang itu tuh yang lagi rame banget tuh. Di apa kadang di apa di grup-grup atau diskusi-diskusi kepenulisan ya. Wah, harus hati-hati loh kalau nulis apa cerita gitu kan yang horor, yang serem-serem gitu kan, yang mungkin apalagi itu ceritanya kayak memang enggak apa ya, enggak fiksi banget lah, emang diambil dari kisah nyata gitu misalnya kayak gitu tuh, dan ada campuran fiksinya, itu bakal terjadi. Ya itu sebenarnya hal-hal kayak gitu tersugesti aja sih sebenarnya, kadang kita tuh tersugesti dengan apa yang kita tulis aja gitu. Jadi seolah-olah tuh gini ya, antara imajinasi dengan kehidupan nyata itu kan kayak enggak beda jauh ya Kom ya. Maksudnya kadang kehidupan kehidupan itu sebenarnya diciptain dua kali. Satu lewat imajinasi, yang kedua adalah lewat kehidupan itu sendiri gitu. Jadi makanya kadang si penulis ini kayak ngerasa saking terjiwai tadi gitu tuh. Jadi kayak seolah, wah, kok ini kayak di novel saya sih, padahal sih ya itu sebenarnya ya tadi itu ya, antara imajinasi dengan kenyataan itu ya beda tipis aja gitu. Jadi kayak saking menjiwai aja. Jadi nggak, kalau buat saya sih kayaknya nggak sih, nggak yang kita tulis kejadian gitu kan, nggak juga gitu. Mungkin kalau ada pun ya itu mungkin secara kebetulan dan itu kayaknya nggak pure sama juga kan. Paling di part-part mungkin tertentu kita ngerasain yang sama tiba-tiba gitu kan. Nah itulah keunikan ataupun keasikan dari seorang penulis sih ya. Nah, Iya, Pak. menurut Ikom sendiri nih, seharusnya seorang penulis perempuan gitu kan. Ini karena yang saya temui itu selama ini kebanyakan tuh penulis itu perempuan loh. Kalau di sini ya, maksudnya di terutama di lokal lah gitu, di teman-teman di sekitaran Cilegon, Serang gitu kan. Itu setiap komunitas nulis itu tuh kebanyakannya perempuan. Nah, menurut Ikom bagaimana sih seharusnya seorang penulis perempuan tuh memaknai atau menyuarakan cinta lewat tulisan gitu? Hmm, yang tadi juga ya, pokoknya ini Mhm. pertanyaannya emang berkaitan ya, Pak ya. Iya, saling berkaitan pasti. Iya, jadi dengan cara itu sebagai penulis perempuan itu harus Mhm. bisa gimana caranya tokoh dalam cerita tersebut jangan sampai perempuan tuh jangan sudut pandangnya perempuan tuh lemah, perempuan itu nggak bisa apa-apa gitu. Perempuan tidak bisa berdaya, yang padahal perempuan itu bisa berdaya, berdaya juga lewat menulis ini gitu. Hmm. Suarakan Hmm. di cerita tersebut, kita suarakan bahwa perempuan itu nggak seperti itu gitu, bahwa perempuan itu Mhm. bisa sendiri, bisa memutuskan suatu hal dengan baik gitu, bisa memanage waktu juga gitu, pokoknya perempuan itu hebat lah. Oke, berarti memang representasi perempuan menurut Ikom tuh bener-bener kuat ya dalam ibaratnya merefleksikan sebuah karya gitu kan. Memang harusnya harusnya di perempuan tuh nggak ada lah mindset tuh yang lemah gemulai lagi gitu kan. Tapi perempuan tuh memang ya harus kuat gitu kan. Tadi kata Ikom itu luar biasa sih. Jadi memang ini jadi contoh juga buat
teman-teman perempuan di sana memang yang mungkin lagi rapuh kadang ya kan, ngadapin masalah, ngadepin kehidupan yang keras gitu kan. Nah, tunjukin tuh kita bisa kok bersuara lewat menulis gitu ya Ikam ya. Kita bisa merefleksikan diri gitu. Nah, oke, sebelum ke pertanyaan selanjutnya dari saya nih, kayaknya ada yang nanya juga nih. Hai Kak, saya mau tanya, ketika kita punya ide di dalam kepala, tapi sulit menuangkannya di dalam tulisan. Nah, bagaimana tuh Ikom caranya gitu? Mungkin ini si My Angel ya, My Angel underscore 20. Nah, Kak Mai ini katanya dia ini punya banyak banget gitu kan, mungkin kayak peluru gitu kan ya. Pelurunya banyak di kepala, tapi gimana tuh cara nuangin dan nembakinnya gitu supaya bisa lebih teratur gitu. Ala Ikom tuh gimana coba? Jadi kan kita kan otomatis ya sebelum menulis itu pasti kita punya kerangka dalam pikiran kita gitu. Allah udah Hmm, nyiptain pikiran dalam otak manusia maksudnya gitu ya Pak. iya ya. Jadi sebenarnya kalau kita udah punya ide-ide di kepala itu justru lebih lebih apa ya? Lebih mudah gitu untuk menuangkan di dalam bentuk tulisan. Kalau kita belum bisa menuangkan secara halus kita gitu, kita bisa gunakan kayak per kalimat atau per kata dulu aja kita tuangkan dulu dalam tulisan gitu. Hmm. Jadi kalau misalkan udah punya ide tuh menurut Ikom sih lebih gampang gitu Pak. Gitu. Hmm. Menulis sebuah tulisan. Oke, sebenarnya sih mungkin Kak Mai ataupun mungkin teman kreator lain yang mungkin punya permasalahan seperti itu, kalau tambahan dari saya, kita itu terlalu overthinking sih sebenarnya. Ya kan, takut salah ya, takut tulisan yang nggak bagus gitu kan. Padahal kita tuh kalau mau pengen pengen jadi penulis gitu, nulis aja. Ya, ini juga pesan dari beberapa senior ya, kayak Raditya Dika ya, teman mungkin penulis-penulis yang udah luar biasa gitu. Saya pernah nonton podcastnya beliau juga nih. Raditya Dika ini ngomong katanya eh kita itu tuh kayak apa ya, manja gitu tuh. Kita tuh manja dan kayak seolah lo takut dan overthinking lah. Kayak misalkan nulis baru satu apa kalimat gitu kan, dihapus lagi gitu kan, dihapus lagi, takut diomong atau takut di ini di apa dicap jelek segala macam itu. Padahal ya nulis nulis aja gitu, berkarya berkarya aja. Nanti kalau di bidang penulisan kan ada editor gitu kan ya, walaupun kita mungkin nanti kita sendiri kan diawali dari kita kan ya, save editornya gitu kan pertama. Nah, itu tapi dilakukan setelah menulis gitu. Nah, kebanyakan penulis pemula itu dilakukannya dia itu penulis dan dia itu double juga sebagai editor gitu kan. Padahal itu hal yang kurang baik gitu kan. Karena tulisannya nggak bakalan selesai kalau dihapus lagi gitu kan, takut salah gitu kan. Udah tuangin aja gitu kan, tuangin aja dulu. Misalkan mau bikin cerpen gitu kan, Kak Mai ini bikin cerpen gitu kan, udah tuangin aja, gitu kan, udah selesai. Nah, barusan baca ulang lagi gitu kan, diedit lagi oleh diri kita sendiri gitu kan. Nah, kalau memang kurang percaya diri lagi, kita minta tolong sama mungkin orang yang lebih apa, ibarat lebih senior dari kita gitu, mungkin seorang editor lah gitu. Itu lebih ini. Jadi jangan digabung lah antara ketika menulis itu, jangan kita coba-coba jadi editor dulu gitu. Selesaikan dulu karyanya, tulis aja sejelek apapun itu gitu kan, karena itulah cara kita untuk menyelesaikan karya. Karena karya yang bagus itu adalah karya yang selesai kan ya. Iya kan ya Ikom ya, setuju ya? Setuju Pak. Oke, Kak Mai, Setuju. ada tambahan lagi Ikom, tambahan buat Kak Mai tadi sebelumnya? Oh iya, tambahannya mulai aja dulu gitu. Mhm. Sebenarnya karya karya pertama itu nggak selalu bagus ya di awal, tapi itu bisa jadi Mhm. pelajaran gitu nanti ke depannya. Mulai aja dulu menulis yang sederhana. Gitu. Mhm, mhm. Oke, oke. Jadi jangan takut inilah gitu kan. Ini karena kita menyediakan ruang kreator ini adalah untuk ibaratnya jadi teman lah, teman seperjalanan teman-teman penulis, teman-teman mungkin di bidang lainnya, konten kreator gitu kan. Mudah-mudahan kita bareng-bareng lah biar nggak merasa sendirian gitu kan. Nah, lanjut nih Ikom ya.
Kalau Ikom sendiri nih, gimana sih cara Ikom menghadapi tantangan ya, tantangan menulis ya? Karena kan salah satunya adalah kita ini di Kota Cilegon lah khususnya gitu, ya, Kota Cilegon ataupun di Kabupaten Serang dan sekitarnya itu kan kayak masih toko buku segala macam gitu kan, perpustakaan itu kayak masih bisa dibilang masih terbatas lah gitu. Buku-buku segala macam itu kan aksesnya kita masih terbatas gitu. Itu gimana sih Ikom sebagai penulis Ikom gitu kan, untuk karena kan yang namanya membaca itu kan sangat penting ya untuk penulis, karena tadi itu ya sebagai bank kata segala macam gitu kan, sebagai ilmu pengetahuan kita juga untuk nulis gitu. Nah, coba cara Ikom sendiri gimana tuh mengatasi hal-hal seperti itu, tantangan terutama dari mungkin bacaan lah gitu. Ada Arka, Pak. Oh iya ini. Iya, itu ya Pak, tantangan tersendiri ya, terutama di Cilegon juga. Mungkin tantangannya karena Ikom belum tahu gitu ya, komunitas-komunitas penulis di Kota Cilegon gitu. Jadi tantangannya itu akses sama jaringan sih Pak, tantangannya itu. Karena Ikom nggak tahu gitu, belum tahu komunitas apa sih yang ada di Cilegon gitu tentang kepenulisan. Karena kan Ikom gabungnya di itu ya Bojonegara, karena hidup 6 tahun di Bojonegara nih Pak, tapi Ikom enjoy, alhamdulillah bisa ikut gabung gitu sama komunitas yang ada di Kabupaten Serang gitu. Oke, jadi memang masih selain buku, aksesnya juga dari ini juga ya. Ternyata Ikom juga ngerasain masih sendirian lah, gitu kan? Karena mungkin Ikomnya sih sebenarnya kayaknya Ikomnya nih nggak gaul. Belum ya, belum Iya Pak. maksudnya. Nanti kan sambil kalau mahasiswa kan biasanya kan pasti dari satu satu apa ibaratnya satu ke satu yang lainnya gitu kan. Misalkan maksudnya kalau udah nemu satu nih seorang penulis atau dia ini aktif di komunitas, nanti akan ini kok akan dengan sendirinya gitu nemuin. Bahkan saya sendiri juga dulu ya berawal dari mana? Dari komunitas juga sih. Gabung, alhamdulillah. Kalau sekarang sih kayaknya memang kalau dibandingkan dulu, kalau dibandingkan 5 tahun, 6 tahun yang lalu, ketika saya baru-baru mulai banget tuh, ibaratnya dengan sekarang tuh lebih enakan sekarang gitu, karena lebih banyak kalau kalau ngomongin komunitas tuh bisa dibilang lebih banyak, dan orang-orang yang mulai sadar juga ibaratnya ke arah literasi juga udah mulai ini. Tinggal bagaimana caranya Ikom menemukan circle itu gitu. Ya, salah satunya ya di komunitas berdaya lewat menulis ini kan ya kita coba untuk itu gitu kan, untuk coba menemani lah, jadi teman seperjalanan buat penulis ataupun khususnya penulis lah gitu terutamanya. Nah, kalau Ikom nih selanjutnya nih ya kita ke refleksi lah, refleksi sama pesan-pesan nih untuk para teman kreator yang nonton, terutama baik live ini ataupun siaran ulangnya nanti. Nah, apa sih yang paling Ikom pelajari dari perjalanan nulis Mahaba ini gitu? Yang bisa jadi kayak, oh ternyata nulis tuh kayak gini gitu. Ibaratnya refleksinya seperti apa sih buat buat kita nih gitu sebagai seorang penulis atau kreator. Sebagai seorang penulis gitu ya, yang Ikom pelajari dari menulis Mahaba itu bahwa kita itu sama sih Pak yang tadi Ikom jelasin juga, bahwa perempuan itu dari menulis Mahaba itu Ikom belajar untuk bisa menguatkan diri ya Pak dari menulis itu, karena kita bisa menuangkan sesuatu yang tidak bisa tersuarakan gitu Pak. Gitu. Betul betul. Oke, jadi ada lagi? Silakan. Silakan kalau ada lagi. Udah. Oke, jadi memang Ikom sadar salah satunya adalah bahwa nulis itu adalah suara lah, dekatnya untuk cara untuk bersuara gitu. Nah, ini penting banget ya, hal-hal seperti itu, kesadaran, refleksi itu memang biasanya akan ada atau akan terjadi ketika kita tuh sudah melalui gitu kan. Nah, Ikom ini kan sudah melalui masa-masa berproses dalam berkarya gitu kan. Mungkin teman-teman kreator juga di luar sana yang sudah berkarya, misalkan bikin lagu, bikin desain gitu kan.
itu mereka pasti punya lah hal kayak gitu gitu, refleksi diri gitu. Iya, Nah, betul. kalau Ikom sendiri selain tadi kan udah sebenarnya udah di ini ya, udah dibahas ya. Salah satu menjaga semangatnya itu adalah dengan berkomunitas lah gitu. Nah, selain itu menurut Ikom apalagi sih supaya kita itu sebagai penulis tetap terjaga semangatnya gitu. Selain berkomunitas ataupun ibaratnya ketemu sharing dengan penulis kayak gini. Ada dua hal, Pak. Ada dua hal. Mhm. Jadi dua hal itu adalah niat dan waktu. Kita kalau misalkan Oke. misalnya mau menjaga semangat itu, kita bisa ingat dua hal itu. Kalau misalkan kita semangatnya lagi turun atau motivasi kita itu menurun, maka kita kembali lagi kepada niat gitu, Pak. Oh, Niat oke. kita udah bener nih, Pak, awal kita niatnya bagus gitu. Nah, di tengah-tengah kita menurun gitu semangatnya. Dengan cara Hmm. mengingat-ingat itu kita bakalan terjaga gitu semangatnya dalam berkarya. Yang kedua Hmm. adalah waktu. Kita bagaimana caranya supaya waktu itu terjaga. Kayak kita itu bisa manage waktu untuk menyisipkan satu hari itu membuat satu kalimat gitu. Itu paling sederhananya gitu. Hmm. Jaga semangat dalam berkarya. Oke, jadi selain kita bertemu dengan orang-orang yang punya semangat yang sama, kata Ikom juga bisa kita tuh balik lagi ke pertama niat, ya, niat awal nulis. Kalau memang teman-teman udah lagi ngedown gitu kan, niat awal nulis sih misalkan kalau saya pribadi gitu, misalkan pengen ninggalin jejak lah gitu kan ibaratnya. Nah, ketika lagi nggak semangat tuh, gimana cara ninggalin jejaknya gitu kan ya kalau nggak nulis gitu. Kemudian yang kedua adalah memang disiplin tadi ya, konsistensi sih lebihnya gitu. Waktu untuk kita luangkan, baik itu mungkin dari segi waktu secara durasinya ataupun mungkin secara kuantitatifnya gitu. Misalkan ada yang penulis tuh setiap hari misalkan dijadwalin tuh jam 12 malam udah nulis gitu kan. Ada tuh emang jam-jam 12 malam menurut dia itu fresh gitu kan. Tapi ya buat kita mungkin ya di jam pagi segala macam ya itu tinggal diatur aja. Atau ada juga penulis yang memang dia itu nggak mikirin waktu tapi yang penting sehari itu misalkan dapat satu lembar gitu, atau satu halaman gitu. Nah, atau satu mungkin kalau itu kebanyakan satu kalimat gitu kan. Nah, itu juga salah satu hal supaya menjaga konsistensi kita sebagai seorang penulis gitu kan. Makanya buat teman-teman yang mungkin saat ini lagi nulis ya kan, lagi ngedon gitu kan tulisannya nggak selesai, coba deh tiga hal tadi ya, coba gabung sama komunitas, kemudian ingat lagi niat awalnya, sama satu lagi adalah luangin waktu untuk konsisten ya. Nah, Betul. Betul banget. eh kalau Ikam sendiri memandang sebuah karya buku itu kayak gimana sih, maksudnya kan ada juga penulis yang kayak udah nulis tuh kayak bener-bener pengen, kalau saya misalkan nih, saya tuh kalau kalau berkarya gitu tuh kayak pengennya tuh karya ini tetap hidup gitu, Hmm. pengen bener-bener kayak udah kayak anak lah gitu tuh, yang tadinya di buku ya nggak cuma di buku aja tapi kita hidupkan misalkan di media sosial gitu kan, dia tetap jalan, pesan-pesannya tetap kita sampaikan di situ, atau mungkin melalui pertemuan-pertemuan itu kan, atau melalui dibikin lagu lah segala macam itu kan. Nah, itu salah satu cara untuk ibaratnya karya ini tetap hidup gitu kan. Nah, kalau Ikom sendiri memandang sebuah karya itu apa sih emang, apakah memang karya itu udah dibikin ya udah gitu, atau Ikom itu memang menjadikan karya ini sebagai misalkan ngebangun personal branding gitu dan lain-lainnya, coba kalau dari sudut pandang Ikom. Jadi kalau misalkan dari sudut pandang ikom ya, Pak, cara Mm-mm. menghidupkan karyanya itu bahwa emang sih, Pak, karena ini kan awalnya gitu, ikom itu kan berawal daripada tugas gitu, Pak. Tapi Mm-mm. mencoba untuk jangan sampai kita itu berkarya itu karena tugas yang diperintahkan Yes. sama guru kita begitu. Tapi kita niatkan juga bahwa kita juga harus bisa gitu. Jangan karena nilai intinya mah gitu ya, Pak ya. Iya, iya, iya. Jangan karena nilai, Motivasi tapi eksternal lah itu ya. betul Hmm. gitu. Jangan karena nilai terus kita gimana ya caranya punya. Aduh.
Ya intinya tuh Aduh. eh, harus harus dipaksakan lah, gitu kan ya. Ibaratnya harus ada motivasi dari dalam, gitu kan, supaya berkaryanya itu ya memang tadi itu ya, baik lagi ke niat tadi gitu kan. Wah, karena memang saya tuh pengen menyampaikan ini gitu. Kalau misalkan saya nih bikin buku tentang tentang self improvement gitu kan, ya berarti pesannya gimana caranya supaya orang tuh bisa termotivasi, bisa punya apa self awareness gitu kan, kesadaran diri gitu kan, dan hal-hal lainnya gitu kan. Nah itu kan setiap penulis kan pasti punyalah gitu kan tujuan hal kayak gitu kan untuk karyanya, supaya sebenarnya intinya adalah menyampaikan pesannya dia gitu kan. Nah kayak saya sendiri juga memang lagi belajar sih Kom ya. Ini ada Teh Putri nih. Teh Putri ini Ikom nih kalau mau gabung. Teh Putri ini juga, beliau ini adalah eh komunitas beliau itu namanya Sahabat Literasi gitu kan, di Cilegon loh. Kalau mau Bisa. gabung-gabung, mau latihan-latihan nulis tuh kan, boleh gabung gitu sama SL gitu. Nah saya juga awal-awal merintis juga di kepenulisan ini, ya gabung di SL juga gitu kan. Yang mereka luar biasa lah, sampai saat ini masih konsisten, dan penulis-penulis yang terlibat itu sudah banyak banget, nggak hanya di Cilegon doang malah, bahkan orang-orang dari luar Banten pun banyak gitu. Nah itu salah satu hal menjaga lah semangat kita untuk bisa terus berkarya gitu kan ya. Oke, Ikom, karena kita nih kayaknya udah kurang lebih eh, nggak kerasa ya, hampir hampir 1 jam kita ngobrol gitu kan. Makasih banget Ikom ya, sebelumnya sudah meluangkan waktunya walaupun lagi katanya lagi sedikit kurang sehat gitu kan, mudah-mudahan cepat baikan lagi ya. Nah tuh Teh Putrinya lagi simak ya. Jadi nanti silakan Ikom ataupun penulis-penulis dari Cilegon ataupun dari manapun yang mau gabung tuh bisa sama Teh Putri gitu kan. Di kepoin aja tuh Sahabat Literasi gitu kan. Banyak kok dari alumni-alumni Nurul Hidayah juga Kom, banyak gitu. Ila itu salah satunya. Terus banyak lah. Boleh Teh Putri, jangan susah-susah ya, jangan kayak ujian tesis. Silakan Teh Putri ataupun mungkin teman-teman yang mau nanya boleh ya. Ini masih ada waktu sekitar 10 menit lagi kita. Kayaknya kita sapa dulu sih Pak, penonton setianya ya. Makasih Uh, banyak nih buat yang udah nonton setia nih. Iya ya, dari tadi nih lumayan nih. Oke, katanya beli buku Ikom di mana? Kalau beli buku Ini Ikom, kalau bantu jawab aja dulu ya. Sebenarnya apa ya? Ikom ini ibaratnya launching resminya itu kan udah ya, launching resminya gitu. Tapi Ikom sendiri kayaknya masih nunggu momen yang ada kita launching bareng itu kan ya. Jadi Ikom ini kayaknya ngelihat selama ini, saya lihat pergerakan Ikom itu maksudnya dari segi marketingnya belum terlalu ini banget kan. Padahal Ikom itu sudah resmi loh, sudah resmi di launching waktu tahun kemarin 2024 bukunya, dan sudah layak untuk diorderkan gitu kan. Jadi silakan Ikom itu kan mungkin bisa dibikin di atau dicantumin di media sosial Ikom itu kan, belinya di mana. Mungkin sekarang jawab dulu deh. Kalau ini Teh Putri ini gimana? iya Kalau izin sekarang jawab nih ya. gimana? Sebenarnya kalau mau online gitu, Ikom sebenarnya udah pasang gitu di TikTok Shop gitu. Udah Oh itu udah lama udah, juga. wow, itu mantap tuh. Cuma itu promosinya yang belum kuat gitu. Jadi Mhm. kalau mau di akun ini Adini Fashion di situ Hmm. bisa di Oke, TikTok Shopnya. oke, oke. Atau kalau Oke, deket boleh nanti langsung. kita kita bantu juga sih sebenarnya, terutama penulis-penulis lokal gitu kan, nggak hanya dari Kabupaten Serang aja, tapi dari Cilegon, dari manapun. Dengan hadirnya Kata Merdeka ini, niat saya tuh memang salah satunya adalah untuk mempromosikan atau membantu marketingnya lah, gitu kan.
terkait dengan tokonya segala macamnya, tinggal nanti share aja ikom ya. Jadi jangan malu-malu nih, mulai malam ini ikom harus tampil gitu kan ya, harus bangun personal brandingnya biar biar orang tuh tahu gitu. Mungkin bisa nanti kalau mau pesan bukunya bisa langsung DM aja ya kali ya. Iya. Atau di follow up aja ikom Teh Putri, kenalan sama Teh Putri, belajar juga sama Teh Putri silakan ya biar makin keren gitu kan. Ya, Oke, Pak. Teh Putri, makasih sudah berpartisipasi juga. Nanti mungkin kelanjutan dari ini apa lewat mana ordernya dan lain-lainnya mungkin bisa nanti sambilan sama penulis ya langsung ya. Atau nanti juga kita ini apa selain siaran ulang gitu kan, nanti kita juga ada blog juga rangkuman dari apa yang kita omongin malam ini gitu kan. Nanti juga kita akan cantumin linknya ya buat belinya TikTok atau di mana mungkin Ikom nanti share juga ya ke kita ya nanti ya. Oke, biar teman-teman yang malam ini penasaran dengan buku Mahaba bisa langsung check out di situ gitu kan atau pesan lewat link yang dikirim sama Ikom. Nah, mungkin ada lagi nih dari Mita. Halo Mita. Mita juga nih penulis juga nih Mita nih, tapi belum belum sempat ngobrol nih di sini. Mudah-mudahan minggu-minggu depan lah ya Mita ya, Mita Cynthia. Adakah pengalaman yang membuat penulis terkesan dalam proses nulis Mahaba? Sebenarnya udah tadi ya, cuman coba Ikom jelasin lagi lah proses berkesan saat nulis novel Mahaba tuh ceritain lagi deh. Hmm, buat penulis ya, Pak? Yang buat penulis terkesan gitu. Atau Iya pembaca, si Pak? Ikomnya terkesan gitu ya, sebagai penulis saat nulis karyanya gitu, saat nulis bukunya tuh yang tadi kan udah sebenarnya udah dibahas kan, yang momen emosional, momen terkesan gitu, coba diceritain lagi. Jadi yang buat penulis terkesan itu dalam proses menulis novel Mahaba ini tuh karena berbeda daripada novel-novel cinta pada umumnya ya gitu. Yang membuat Ikom di sini gitu menuliskan di alur cerita Mahaba itu dengan menuangkan si tokoh perempuannya itu sangat luar biasa gitu ya. Si perempuannya Mhm. itu orangnya kuat, mandiri, berani mengambil keputusan gitu, Pak. Jadi berbeda dengan sudut pandang orang-orang bahwa perempuan itu lemah, bahwa perempuan itu tidak berdaya, padahal perempuan itu bisa berdaya lewat manapun gitu. Hmm, Terutama dalam hal kebaikan ya, Pak gitu. iya ya. Tapi ya tadi mungkin nambahin sedikit, tadi kan Ikom juga menambahkan di saat nulis itu memang yang bener-bener bikin Ikom terkesan sampai sekarang adalah si tokoh perempuannya ini ya. Ketika Ya, adegan awal dia mengikhlaskan hal yang mungkin menurut dia besar, berat gitu kan. Tapi akhirnya bisa gitu kan. iya. Oke, itu ya Mita ya, mudah-mudahan terjawab. Nanti hasil dari diskusi kita malam ini juga tenang aja ya kita share lewat nggak cuma lewat video aja, takutnya teman-teman yang suka baca kita juga sediakan di blog juga gitu kan biar teman-teman baca kurang lebihnya lah dari resume ataupun pembicaraan di ruang kreator edisi malam hari ini tentunya. Oke, ini banyak nih Ikom ya. Banyak nih teman-teman yang baru bergabung juga ya. Ada tadi Teh Putri juga katanya semangat ya Ikom keren. Nanti bisa di follow up aja. Nanti juga teman-teman ini juga nih minggu-minggu depan nih mudah-mudahan dari SL ya, dari Sahabat Literasi bisa gabung juga di ruang kreator ini biar makin rame gitu kan ya. Oke, luar biasa nih rame banget ya. Pokoknya nggak bisa disapa satu-satu nih. Ini ada banyak banget. Oke, Ikom. Terakhir deh, Ikom. Oke, Pak. Pesan Ikom untuk para ini lebih umum ya, untuk kreator ya di bidang apapun. Nggak cuman penulisan lah ya. Tapi di bidang apapun yang saat ini mungkin lagi ngerasa, aduh, kayak ragu-ragu, kurang berani gitu tuh dalam dalam memulai ataupun dalam berkarya gitu. Coba kasih pesan lah biar semangat lah gitu. Sebenarnya Ikom udah nulisin ya, Pak. Udah nulis pesan gitu buat semuanya yang mau nulis juga. Boleh Ikom bacain aja nggak, Pak? Boleh, boleh. Silakan.
Jadi ini pesan untuk yang ada di sini ya, terutama teman-teman kreator muda nih yang ingin menulis tapi masih ragu-ragu gitu. Mm-mm. Pesannya adalah mulailah menulis tanpa menunggu sempurna. Walaupun tulisan pertama memang tidak langsung bagus, tapi dari situ kita bisa belajar dari pengalaman sebelumnya. Jangan takut gagal, karena yang penting bukan siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling tekun dan konsisten. Jika kamu tulis dengan hati, pasti akan sampai juga pada hati yang memahami. Semangat ya, di sini pun aku masih berusaha untuk bangkit, belajar kembali, dan konsisten. Nothing is impossible and nothing delight. Wes mantap. Oke, jadi intinya teman-teman, teman kreator semua bahwa jangan takut dibilang jelek ya, itu aja gitu. Intinya emang pertanyaan-pertanyaan tadi juga arahnya ke situ kan. Kita itu kadang sebagai kreator tuh takut gitu kan ya, takut dibilang jelek, padahal itu adalah hasil pikiran kita sendiri sih, overthinking aja. Padahal ya udah nulis aja gitu kan, biar ataupun berkarya aja biar karyanya itu selesai dan bisa sampai ke audien gitu kan, atau misalkan kalau nulis tuh pembaca gitu. Oke, Ikom makasih banget ya sekali lagi sudah meluangkan waktunya. Sukses terus. Dalam waktu dekat ada proyek apa, Ikom? Lagi ngerjain apa? Mungkin tahun-tahun di tahun ini atau mungkin tahun depan? Bisa ceritain sedikit, Cipil? Iya Pak, pengen mulai nulis lagi gitu Pak, karena udah break 1 tahun ya, termasuknya istirahat 1 tahun ini mah. Jadi pengen Waduh. mulai nulis lagi nih Pak, aduh, pokoknya kayak dari sini Ikom jadi bangkit lagi gitu. Alhamdulillah, terima kasih Bapak udah selalu motivasi Ikom. Alhamdulillah. Kalau emang ruang kreator ini bisa jadi semangat untuk Ikom terutama, ya alhamdulillah. Kita tunggu karyanya. Nanti mudah-mudahan di akhir tahun ya, akhir tahun ini sesuai dengan rencana kita bikin panggung literasi merdeka gitu ya. Jadi supaya teman-teman terutama penulis itu bisa merasakan kemerdekaannya gitu kan. Karena kita punya misi nggak cuman penulis itu berani berkarya aja, tapi punya misi lebih jauh lagi, gimana caranya para penulis atau para kreator itu bisa berdaya gitu. Akhirnya bisa dengan karyanya itu bisa menghidupi dia gitu kan, bisa membuat dia lebih lebih bermanfaat lagi, berdampak lagi untuk banyak orang. Itu tujuan kita, mudah-mudahan tercapai, dan itu tentunya dengan bareng-bareng lah gitu kan, karena nggak bisa nih saya sendiri di sini gitu kan tanpa bantuan, tanpa doa dari teman-teman semua. Oke, nantikan ruang kreator di edisi selanjutnya minggu depan dengan siapa masih rahasia tentunya ya. Saya lagi Kom, makasih, dan buat yang sudah nonton juga terima kasih banyak, yang stay tune dari jam 8 tadi sampai sekarang sudah mau jam 9. Oke, sampai jumpa di pertemuan ataupun di ruang kreator edisi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kom, sehat-sehat selalu, dan juga semua para kreator. Ya.